Saudara-saudaraku, hari ini saya mau bicara dari hati. Bukan teori, bukan sekedar opini, tapi pengalaman nyata. Saya pernah jadi korban pinjol seperti saudara-saudara. Saya juga pernah gagal atau sering disebut dengan gagal bayar atau galbay. Dan bahkan saya pernah jadi tim lapangan. Saya pernah jadi orang yang mengetuk pintu rumah korban yang lain. Dan saya pernah jadi peneror yang saudara-saudara temukan di dalam handphone saudara. Di dalam pesan-pesan, di dalam chat-chat, di dalam telepon-telepon yang masuk ke handphone saudara. Itu masa kelam saya. Dan justru dari situ saya belajar bahwa sistem pinjol ini bukan sekedar utang piutang, tapi ini adalah mesin perusak jiwa, perusak pikiran, dan merusak hidup kita. Dulu saya ambil pinjaman karena keadaan, karena kebutuhan, karena terdesak. Saya kira gampang, paling nanti bisa saya bayar. Tapi ternyata bunga semakin hari semakin menumpuk. Dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Dari lubang, tutup lubang yang lain. Akhirnya saya jatuh. Saya gagal bayar. Dan waktu itu, terornya bukan main. Siang malam ditelepon, WA masuk terus-menerus, keluarga difitnah, bahkan nama baik pun dihancurkan. Sampai di satu titik saya sadar, saya tidak akan pernah bisa bayar. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk bayar, dan saya putuskan saya berhenti untuk membayar. Karena saya tidak mau lagi mengorbankan hidup saya hanya untuk melunasi sesuatu yang memang mustahil saya kejar. Saya pernah jadi DC dan peneror. Tapi cerita saya tidak berhenti di situ. Karena keadaan saya justru masuk ke dunia yang lain. Saya jadi bagian dari tim lapangan yang sering disebut debt collector. Bayangkan, orang yang dulu jadi korban, sekarang jadi orang yang meneror korban lain. Saya tahu sakitnya ditagih, saudara. Tapi saya juga pernah jadi orang yang menakut-nakuti. Saya lihat sendiri bagaimana sistem itu bekerja. Targetnya bukan sekedar uang, tapi psikologi korban. Mereka bikin takut, bikin malu, bikin panik, karena mereka tahu kalau pikiran korban sudah hancur, korban akan menuruti apa saja. Dan disitulah saya sadar, setiap teror yang keluar dari mulut saya sebenarnya sudah menyakiti orang yang sama-sama terjebak. Saudara-saudara, mari kita buka terang-terangan. Pinjol itu bukan sekedar pinjam-meminjam. Mereka bermain di 3 senjata. Yang pertama, bunga yang mencekik. Ambil 1 juta, balikin bisa jadi 2 juta. Gali lubang, tutup lubang, sampai akhirnya korban tidak sadar sudah terjebak puluhan aplikasi.
Yang kedua adalah teror psikologis. Telepon terus-menerus, sebar data ancaman ke kontak-kontak, bikin malu, bikin hancur harga diri. Padahal semua itu hanya permainan. Mereka tahu hukum tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Maka dari itu mereka mainkan rasa takutnya korban. Yang ketiga adalah lingkaran setan. Pinjam di sini untuk tutup di sana. Pinjam di sana untuk tutup di sini. Sampai akhirnya korban habis dan hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Dan saudara ingat, sistem ini bukan cuma menghancurkan dompet kita, tapi menghancurkan pikiran, menghancurkan ketenangan keluarga kita. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya depresi, sakit, bahkan bunuh diri.